akan melanjutkan pesan firman Tuhan yang saya sudah bawakan 3 minggu yang lalu. Karena saya teringat bulan lalu itu kita siap-siap mengerjakan tax return. Dan setiap kali musim tax return, saya diingatkan ada satu bagian firman Tuhan. Khususnya di Lukas 20 ketika para ahli Taurat dan imam-imam kepala mengirimkan satu pengintai, satu mata-mata ya, satu orang yang mau menjerat Tuhan Yesus. Dan pertanyaan yang terkenal yang saudara mungkin familiar, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku 1 dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Nah, saya memberikan judul khotbah saya 3 minggu yang lalu dan hari ini adalah bagian yang kedua. Ketika Tuhan Yesus menjawab, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sekali lagi saya terangkan bagi yang belum sempat dengar, bahwa nats ini bukan berbicara kepada, oh kalau begitu Tuhan Yesus mengajarkan, bayarlah pajak kepada pemerintah, lalu kepada Tuhan, ya kepada Tuhan. Jangan campur adukan politik dengan agama, jangan campur adukan bayar pajak dengan agama dan sebagainya. Dan kita sudah lihat 3 minggu yang lalu, Yesus sama sekali bukan mengajarkan hal itu, khususnya di dalam nats ini. Tapi dia sedang mengajarkan sesuatu hal yang radikal. Saya tidak ulang lagi background-nya bagaimana, tapi yang pertama dia mengajarkan sesuatu yang radikal di sini. Bagi saudara yang sudah mengikuti, saudara sudah paham, tapi saya mau berikan ilustrasi singkat saja supaya saudara bisa menangkap apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Bayangkan misalnya Australia ini dijajah dengan satu pemerintah yang menganut satu agama tertentu. Misalkan saja satu agama yang menyembah Dewi Kwan Im, misalnya begitu. Apa yang terjadi di sini adalah ada orang yang mau menjerat Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, kita nih orang Kristen semua di Australia, bagi kita, bagi saya, contohnya maksudnya ini ya, mungkin Dewi Kwan Im itu sesuatu yang ofensif buat kita, offended ya. Jadi orang yang menjerat ini berkata misalnya, Tuhan Yesus, kita kan pemerintah menuntut kita membayar pajak nih. Ada satu pajak khusus, the head tax ini. Dan pajak itu kita harus membeli patung Kwan Im yang kecil, lalu dibayarkan pajak kepada pemerintah itu. Nah ini yang sedang terjadi. Lalu dijerat, Tuhan Yesus apakah kita harus membayar pajak kepada pemerintah ini dengan membeli patung Kwan Im dengan patung Kwan Im itu. Nah seperti itu kisahnya, seperti ini. Untuk orang-orang Kristen, it can be very offended. Untuk Tuhan Yesus, dinar itu very offended. Very offensive. Lalu dia beri jawaban seperti ini. Karena penjeratnya bertujuan kalau dia jawab A, maka dia tidak layak. Atau dia misalnya dijawab, ya bayar, oh kamu nggak layak jadi nabi yang diikuti. Kalau dia bilang bayar pajak, tidak ini apa namanya, tidak bayar pajak berarti dia terjebak untuk artinya treason, suatu pengkhianatan kepada pemerintah Roma. Nah, itu yang dimaksudkan. Tapi jawaban dari Tuhan Yesus itu sangat-sangat mengagetkan. Bukan hanya jadi bumerang bagi orang yang mau menjerat dia, tapi juga satu pesan radikal untuk pendengarnya semua. Bumerang bagi yang mau menjerat dia seperti berkata, tunjukkan kepada saya patung Kwan Im itu. Waktu dia keluarkan dari patungnya, seperti membalik ya. Kok bisa ada patung Kwan Im di kantongmu ini?
kamu ini orang Yahudi asli apa bukan gitu ya, yang ini. Tapi juga bagi semua para pendengarnya yang lain. Seperti kita tahu bahwa dinar ini suatu pemujaan kepada kaisar. Jadi pesan yang pertama adalah supaya kita ini yang mempunyai image, gambar dari Tuhan di setiap kita ini, baiklah setiap kita ini memberikan hidup kita kepada Tuhan secara radikal, itu yang pertama. Tapi yang kedua kita mesti berhati-hati dengan setiap gambar yang dunia atau musuh yang tadi Pak Sam katakan, berusaha terus untuk membuat gambar dari diri kita yang membuat diri kita ini jadi distorted. Tidak lagi menjadi pribadi yang memberikan hidup kita kepada Tuhan, tapi kepada ilah-ilah yang lain. Karena apa yang kita sembah itu akan membentuk diri kita. Tapi memang seringkali kita nggak sadar apa atau siapa yang kita sembah. Tapi sudah membentuk diri kita ini. Dan kita bisa tahunya dari simptom-simptomnya, kalaupun kita tidak menyadarinya. Jadi sangat penting sekali, what God do you worship ini ya. Nah seperti yang tadi Pak Sam juga katakan bahwa hati-hati karena musuh ini tidak akan berhenti terus-menerus menyerang kita, termasuk menawarkan idols ini kepada kita ini. Hari ini saudara mungkin lulus dalam satu idols, belum tentu minggu depan, belum tentu bulan depan, belum tentu tahun depan. Saudara ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun itu, kalau saudara lihat terakhirnya setelah diuji itu, dikatakan apa? Apakah iblis berkata, oke, saya tidak akan ganggu-ganggu lagi. No, coba nanti lihat ya PR-nya, apa yang dilakukan oleh iblis pada waktu habis pencobaan itu di Lukas pasal 4 itu, saudara nanti lihat. Nah, 3 minggu yang lalu saya mulai dengan buku Idols for Destruction. Idol ini will distract you. Dia akan mencoba untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Dan kita mulai 3 minggu yang lalu dengan Idols of Humanity. Ini idols yang berbahaya, dimulai dari Taman Eden ketika Hawa ditawarkan makan buah pengetahuan baik dan buruk. Sejak dari itulah manusia tidak lagi depends untuk yang baik dan buruknya dari Tuhan, tapi dari pikirannya sendiri. I will decide apa yang baik dan buruk. Bahkan memang derajatnya ini, semua idols ini, saya percaya kita semua bisa ada. Saya lihat waktu saya belajar dari tahun ke tahun, ini. Itu sebabnya kita belajar terus karena saya tahu seperti tadi saya katakan, tahun ini mungkin kita lulus, tahun depan belum tentu. Perlu, istilahnya Mira itu selalu recheck and recheck gitu. Jadi recheck and recheck terus. Nah tiap tax financial year, ini jadi ayat favorit saya nih. Untuk recheck dan recheck. Udah berapa besar saya terjerumus dengan idols ini. Humanity ini basically dari yang paling rendah sampai yang paling top gitu ya. Yang paling top ini artinya I don't need God. I don't need God. Ini akarnya humanis. Tapi yang paling rendah ini bisa, well saya nggak terlalu 100% mengikuti firman Tuhan sih. Tapi saya justify, saya membenarkan diri. Rasanya firman Tuhan ini udah gak masuk di akal lagi zaman sekarang. Rasanya udah gak relevan lagi. Itu bisa berbuat seperti itu. Atau kita tahu kita sudah melanggar firman Tuhan, tidak taat dan sebagainya, kita Tuhan mengertilah. Tuhan mengerti. Itu yang mungkin yang agak rendah-rendah begitu ya. Tapi di situ akar-akarnya adalah humanism. Dan ketika diberitahukan, kita mulai marah dan kita membenarkan diri. Emangnya Tuhan cuma ada di gereja aja. Emangnya harus bergereja aja, nggak bisa melayani di tempat lain dan sebagainya begitu ya misalnya. Dan banyak hal. Itu humanism. Ada banyak hal yang kita bisa bahas.
3 minggu yang lalu pun saya tidak bisa menyelesaikannya. Tapi saya akan move on kepada idols yang kedua, yaitu the idols of Mammon, dewa uang. Nah bedanya idols of Mammon ini dengan yang lain ini saya perhatikan, kalau yang lain itu bisa subtle, kita bisa nggak sadar, humanity, nature, religion, kita. Tapi yang Mammon ini khusus nih, begitu powerfulnya, seringkali kita sadar akan Mammon ini, tapi begitu sangat atraktifnya. Sampai kita ini gak sadar terbelenggu dengan ini. Nah ini makanya kita perlu untuk belajar tentang hal ini ya. Nah, seperti tadi saya katakan, seringkali kita gak sadar dengan idols ini, tapi kita bisa lihat dari symptomsnya. 3 minggu yang lalu saya berikan ilustrasi tentang COVID ini. Waktu saya terkena COVID, itu kalau dihitung-hitung jamnya 1,5 hari kenanya. Simptomnya itu. Jadi kalau saya nggak sampai ke dokter, saya nggak sampai PCR, I will deny. Saya akan menyangkal bahwa saya kena COVID. Baru dari dokter, tapi dokter yang tahu simptom saya, dia langsung bisa detect. Demikian juga dengan idols ini. Saya memberikan beberapa simptom yang mungkin saudara tidak aware bahwa kita sudah jatuh di dalam idols yang ini. Simptom yang pertama adalah uang menjadi the goal of life. Uang itu banyak baiknya, banyak benefitnya. Firman Tuhan juga berkata, tapi kalau itu sudah menjadi goal, tujuan, then hati-hati. Artinya kemungkinan bahwa kita ini sudah terjebak, kita sudah menyembah idols ini. Saya berikan beberapa contoh ya ini. Misalnya begini, di dalam buku The Drawing Near yang kita pernah lakukan dari Hills, kita pernah melakukan banyak tahun yang lalu, mungkin ya lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Saya kutip perkataannya dari John Bevere ini. Dia berkata begini. Takut akan Tuhan itu adalah gemetar, tremble kepada firman-Nya. Saya terjemahkan langsung aja gitu ya. Ini artinya kita ini mematuhi firman Tuhan meskipun kita tidak melihat alasan atau manfaatnya. Itu berarti kita taat bahkan ketika kita tidak mengerti. Itu artinya kita taat bahkan ketika itu menyakitkan. Sebagai utusan Injil, kami telah melakukan banyak hal yang merugikan tubuh Kristus. Seringkali jemaat diajak untuk taat hanya kalau ada manfaatnya. Jadi artinya begini saudara. Dari mimbar ini sering disampaikan, kadang-kadang karena dipaksa oleh jemaat juga. Pesannya jadi begini, jika Anda memberi, maka Tuhan akan titik. Jika Anda berdoa, maka Tuhan akan titik. Jika Anda taat, maka Tuhan akan titik. Jika Anda melayani, maka Tuhan akan titik. Ini sama saja dengan berkata bahwa datanglah kepada Yesus, sembahlah Tuhan Yesus untuk mendapatkan sesuatu. Dengan kata lain, kita ini menyembah apa berkatnya Tuhan. Berkatnya Tuhan yang disembah, bukan Tuhannya. Bukan Tuhannya. Nah, bahayanya hal ini ketika berkatnya yang menjadi idolsnya, dalam hal ini materi khususnya, yang udah jadi idolsnya, artinya apa? Ini ciri-ciri juga buat kita untuk menintrospeksi ya. Kalau goal itu sudah didapat, apa yang akan kita lakukan? Biasanya selesai, betul nggak? Saya ingat satu ilustrasi yang sudah lama sekali saya pernah baca dari Rusia gitu ya. Anggaplah namanya ini pasangan namanya
Olga and Igor. Olga and Igor. Olga protes kepada Igor suaminya. Kenapa kamu tidak berkata I love you lagi, tidak berikan coklat, tidak traktir saya restoran ini dan begitu. Lalu Igor berkata, saya ini suka mancing. Kamu tahu nggak, kalau incang ikan itu sudah didapat, apa masih dikasih umpan terus katanya? Kan enggak gitu. Jadi umpan-umpan ini kita berikan kepada Tuhan supaya mendapatkan goalnya. Setelah goalnya didapat, namely materi, mamon, uang, it's finish kan. Sudah tidak perlu lagi berdoa, melayani, taat, dan sebagainya. Karena goalnya udah dapat. The goal becomes the goal of life. Ini adalah simptomnya gini. Umpan-umpan itu berhenti. John Bevere memberikan satu ilustrasi, saya ingat, saya tidak pernah lupa itu. Bagaimana kita ngetes ini ya. Dia bilang begini. Let's say katanya, gembalamu mengundang Anda Jumat ini untuk berdoa di tempat ini. Datang berdoa ke tempat ini. Coba tebak, berapa orang yang akan datang ke tempat ini? Saudara bisa jawab ya, berapa ini? Tapi misalnya John Bevere melanjutkan. Gembalanya berkata kepada bendahara, Pak Bendahara tolong siapkan cek ya. Isinya $1.000 tiap-tiap ceknya. Dan berikan kepada setiap orang yang datang dan umumkan. Yang datang dapat $1.000. Berapa banyak orang yang akan datang ke tempat ini? Full, gak bakalan cukup saudara. That tells you who you worship. Mammon or God. Itu John Bevere punya ilustrasi, saya pernah gak lupa tuh saudara. Setiap kali saya melayani, setiap kali saya datang atau nggak datang atau apa, langsung saya convert konsinya kepada mamon, kepada uang. Kalau ada uang yang terlibat, apakah different, makes the difference? Kalau it does, then saya harus buru-buru introspeksi. Jangan-jangan saya harus sudah terjebak dengan mamon yang satu ini. Karena itu, ini adalah simptom-simptom. Oke. Saya percepat sedikit ya. Simptom yang kedua, hati-hati dengan iri, dengan ketamakan, dengan nafsu, dengan rasa yang tidak pernah puas. Greed ini susah. Kita yang terkena penyakit greed, saya beritahu, you will never detect it. Saudara nggak akan pernah bisa lihat ke kaca, I am greedy. Nggak pernah, nggak bakalan bisa saudara. Orang lain bisa lihat, kita aja nggak pernah. Kita akan, yang tadi justify itu. Kita akan berkata, saya careful with money, saya good with money, I am a saver. Tapi ujung-ujungnya itu, semua yang ada di dunia, it's for my consumption. Itu spiritnya begitu. Salah satunya adalah, kalau dalam bahasa Inggris itu saya suka lihat di TV, ada istilah namanya hoarding. Hoarding tahu nggak saudara? Ngumpulin semua barang. Dan kalau saya cek terus terang, saya sudah terjebak banyak nih saudara. Bukan hanya pakaian, busana dan sebagainya. Saya punya, dulu tuh ngumpulin buku gitu. Beli buku ini. Nanti mungkin buku ini akan kepake. Kalau saya kumpul-kumpul itu uang, waduh kalau saya pakai untuk yang lain jauh lebih berguna. Karena bukunya sampai akhirnya nggak kebaca, saya harus berikan kepada orang dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah never content. Kalau kita banyak fokusnya kepada complaining, that could be a symptom juga. Instead of containment ya. Containment itu artinya bukan hanya ya saya nggak mau maju, bukan. Tapi saya konten, puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan sekarang, dan saya siap untuk diberkati lebih lagi, dan saya akan puas dengan yang selanjutnya dan selanjutnya. Tapi hati-hati dengan yang namanya iri ini. Saya berikan saudara PR juga ya, kalau seandainya ini salah satu yang Yesus katakan dalam hal keuangan.
Ini Yesus banyak berbicara tentang uang, saudara. Saudara, kalau saya kasih trivia question ya. Berapa banyak ayat tentang uang di Bible? Coba yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Ya, saudara udah curiga yang D dulu. Sambil nggak tahu juga gitu ya. Tapi memang ada satu perkumpulan Bible study yang dilakukan oleh orang-orang Harvard itu. Mereka berkata begini. Bible itu katanya berbicara 500 ayat tentang doa dan iman. Tapi lebih dari 2000 ayat tentang uang. Bahkan 40% lebih dari perumpamannya Tuhan Yesus itu berbicara tentang uang. It's obvious, sangat-sangat jelas bahwa Tuhan has got plenty to say about wealth and giving. Jadi Tuhan Yesus sendiri banyak berbicara tentang hal ini. Dan dia tegas di dalam hal ini. Karena ingat gak ayatnya? Kamu tidak bisa menyembah Mamon dan Tuhan. Jadi artinya apa? Apakah Tuhan dan Mamon itu sejajar? Nggak mungkin kan? Tuhan pasti jauh lebih berkuasa. Cuman dia tahu di mata kita manusia, Mamon seringkali sejajar dengan Tuhan. Atau bahkan lebih. Karena itu hati-hati dalam hal yang ini. Dan salah satunya adalah tadi menjadi goal. Yang kedua ketamakan atau iri. Saudara nanti lihat ya, salah satu yang Tuhan Yesus berbicara keras tentang money dan ketamakan itu ada dalam Lukas 12. Kalau saudara nanti lihat ya, selain banyak hal. Tapi Lukas 12 itu, saudara ingat ceritanya. Dia berbicara tentang waktu itu ada satu orang yang berkata kepada Yesus datang. Tuhan Yesus, bilangin sama saudaraku ini. Warisan kita ini bagi dong buat saya katanya. Bilangin, kasih tahu dia katanya. Tuhan Yesus enggak bilang, oh, iya warisan kan mesti fair dan segala macam. Enggak. Dia bilang berkata, hati-hatilah dengan ketamakan. Karena hartamu, kekayaanmu tidak menjamin hidupmu. Lalu dia meneruskan. Ada orang kaya. Dia sangat kaya, lalu dia mikir. Lumbung itunya mau ditaruh di mana nih? Baiklah saya membangunnya. Kalau dalam zaman sekarang istilahnya, hartaku banyak. Jadi gimana investasinya nih ya? Saya mungkin properti ini, saham, usaha ini, dan itu. Supaya tenang hidup. Pensiun early. Begitu kira-kira. Tapi Tuhan Yesus berkata lagi, you fool. Kau bodoh, malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Hati-hatilah dengan ketamakan. Itu keras sekali, saudara. Kenapa keras? Karena memang Yesus mengajarkan radikal. Hati-hati dengan idol yang ini satu. Dan saya tahu bahwa saya itu ada idol-idol seperti ini. Itu sebabnya kita harus terus check and recheck terus. Oke, 5 minutes terakhir. 5 minutes terakhir. Bagaimana saya memberikan aplikasi, bagaimana kita cek terus, lalu bagaimana kita keluar, lepaskan borgol ini dari hidup kita. Untuk melepaskan borgol ini, bagaimana caranya? Saya pinjam dari Andy Stanley punya yang diberikan kepada English Service beberapa waktu yang lalu. Dia berkata begini, when you free your money, you free yourself from your money. Seringkali kita ini tertipu, saudara. Kita pikir kita yang punya uang ya. Wah, kita ini. Tapi dalam itu begitu belihenya iblis, tapi dia bisa membalik bahwa uang yang memiliki kita. Dari mana kita tahu? Kalau saudara begitu gampang ya mudah, money, my money, go here, go there, kasih sana, pergi sana, then you are free. Tapi kalau saudara berkata, kasih sana, kasih sini, firman Tuhan berkata, waktu saudara melakukan, tapi ternyata
Money berkata dalam dompet saudara berkata, no, 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 you don't want to get rid of me. Dan kita ini terborgol. Dan Andy selalu menanya, if you want to free your money, you free yourself. Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa ketika kita hanya menyembah Tuhan Allah yang benar, disitulah kemerdekaan sejati. Kita semua ini nggak ada yang namanya netral gitu. Oh, saya nggak menyembah siapa-siapa. Enggak. Kalau kita menyembah sesuatu, karena kita diciptakan sebagai makhluk yang menyembah. Tapi hanya menyembah Tuhan Allah yang sejati, itu kemerdekaan yang sejati. Dan salah satu apa yang iblis tawarkan adalah sembahlah aku, mamon ini. Dan taunya dari mana? Ketika kita ini terjebak. Nah, sebagai aplikasi yang terakhir, saya mau memberikan satu ini ya, apa namanya? Ya PR lah, nggak apa-apa ya, PR. Saudara lakukan hal ini, try to free yourself dengan mengatakan, money, you go. Dan saya mau beri, ini saya juga pinjam dari Andy Stanley, 2 hal yang terakhir ini, saudara. Saudara bebas pilih. Pilihlah dalam 2 area ini. Free yourself from money. Tell your money to go. Dalam 2 ini. Give from a grateful heart. Dan yang kedua, give from a broken heart. Jadi artinya begini. Berilah kirimkan uang saudara. Suruh dia pergi kepada hal-hal yang membuat saudara grateful. Contohnya saya. Untuk case-nya saya maksudnya. Hal-hal yang membuat saya grateful adalah satu organisasi atau apapun yang saya grateful. Untuk case-nya saya adalah my family of God, my local church. Karena disinilah saya lahir baru. Di sini saya dibesarkan secara rohani. Saya menemukan pelayanan dan panggilan saya. Saya bertumbuh di sini. Saya memiliki brothers and sisters di sini. This is my grateful things yang saya invest, saya berikan. Saya perintahkan uang saya ke sini. Saya melihat anak-anak saya, keluarga saya juga bertumbuh di sini. Saya melihat dari keluarga ini banyak individu yang lahir di sini, lahir baru maksudnya. Mereka bertumbuh. Dan hari ini mereka mungkin bahkan udah nggak ada di keluarga ini, ada di mana-mana bahkan di Indonesia dan dipakai Tuhan. Luar biasa. For me, this is my grateful heart. Itu contoh saja. Tapi buat saudara, cari sendiri saudara ya ini. Yang kedua, pilihlah hal yang break your heart. Misalnya ini beda-beda. Mungkin buat saudara, aduh anak yatim piatu breaks my heart. Kalau pilih yayasan yatim piatu that you can give. Mungkin ada orang tua atau mungkin orang yang punya penyakit dan sebagainya. Tidak ada keluarga yang mengurus dan sebagainya. Atau apapun. Pilihlah 2 hal ini. Yang pertama, satu organisasi atau apapun. You are grateful. Dan yang kedua, that breaks your heart. Saudara renungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua supaya kita dilepaskan dari idol yang ini. Karena tadi waktu pembukaan, Tuhan mau kita ini hidup dalam kemenangan. Di hadapan kita ini banyak battle saudara. Dan kita perlu penyertaan Tuhan more than anything. Tapi gak mungkin kita meminta blessingnya Tuhan, penyertaan Tuhan. Sementara kita ini flirting around. Kiri kanan punya pacar kiri kanan. Sementara pengantin kita ini yang sejati, diharapkan oleh kita, dia mengerti lah, Tuhan baik lah, dia setia lah, gak apa-apa dong punya pacar kiri kanan dan sebagainya. Do you really think? Gak mungkin kan. Tapi kita banyak battles di hadapan kita ini. Tuhan memberkati dan Pak Sam akan tutup kita di dalam